Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Analisis Produktivitas dengan menggunakan metode Persial Prospek untuk meningkatkan efektivitas pemasaran pada UD Karya Jaya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan pada sektor ekonomi sangat meningkat pesat. Industri berkembang dengan berbagai macam bidang, baik barang maupun jasa, sehingga persaingan pun tidak dapat terhindarkan. Untuk memenangkan persaingan tersebut, maka industri tersebut harus merebut atau mencari pangsa pasarnya sendiri. Untuk itu, maka pengukuran produktivitas perlu dilakukan oleh manajemen sebagai alat untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaksesuaian pada aktivitas produksi. Jurnal utama kami yang berjudul Analisis Produktivitas Perusahaan pada UD Karya Jaya ini memiliki masalah. UD Karya Jaya ini hanya menggunakan tinggi rendahnya produksi yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai tolak ukur untuk menilai produktivitas pada perusahaan mereka. Maka, pada jurnal utama kami ini digunakanlah metode Persial Prospek tersebut, di mana yang kita ketahui bahwa pengukuran produktivitas pada perusahaan itu tidak hanya ditentukan pada tinggi rendahnya produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan menggunakan metode Persial Prospek ini, maka faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah produksi. Yang kedua adalah organisasi. Yang ketiga adalah sales atau penjualan. Yang keempat itu adalah produk yang mereka hasilkan. Yang kelima itu adalah pekerja, karyawan, ataupun SDM. Dan yang keenam itu adalah modal. Maka, dalam jurnal utama kami ini, diambillah sebuah kesimpulan, yaitu di mana metode Persial Prospek ini dapat mengukur tingkat produktivitas mana atau pada tingkat berapakah produktivitas perusahaan itu naik ataupun turun. Dan dalam jurnal kami ini, penggunaan metode Persial Prospek ini dilakukan dengan sangat baik dan juga dapat mengukur tingkat produktivitas yang efektif untuk pemasaran pada UD Karya Jaya. Kita masuk kepada jurnal pembanding 1, di mana dengan judul Analisis Produktivitas dan Probabilitas Produksi Sari Apel dengan metode American Productivity Center di KSU Brosem. Di mana di dalam jurnal pembanding 1 kami ini menggunakan metode APC, yaitu adalah metode yang membandingkan data periode dasar dengan data saat ini untuk digunakan menentukan tingkat produktivitas dan dampaknya terhadap probabilitas. Dan era persaingan bisnis yang ketat, KSU Brosem berusaha membangun strategi guna memperbaiki kinerjanya. Berbagai usaha pasti harus dilakukan untuk mencapai produktivitas yang tinggi atau yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Untuk jurnal pembanding 1 akan dilanjutkan lebih jelas lagi oleh teman kami, Catherine. Baiklah, perkenalkan nama saya Catherine Dewi Veronica Marbun, NPM saya 17510058. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu jurnal pembanding 1 dengan judul Analisis Produktivitas dan Profitabilitas Produksi Sari Apel dengan menggunakan metode American Productivity Center di KSU Brosem. Masalah yang dibahas dalam jurnal pembanding 1 ini ialah berdasarkan penelitian tersebut, perlu dilakukan kembali pengukuran profitabilitas produksi untuk mengevaluasi tingkat produktivitas pada periode berikutnya dalam kinerja KSU Brosem. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, wawancara, serta metode ABC atau American Productivity Center. Gunanya ialah untuk mempertimbangkan secara keseluruhan proses bisnis baik berdasarkan ukuran finansial maupun transformal. Hasil dari penelitian jurnal ini ialah rendahnya profitabilitas KSU Brosem disebabkan biaya bahan baku mengalami peningkatan terutama pada gula dan apel. Kesimpulan dari jurnal ini ialah dengan menggunakan metode APC,
Pengukuran produktivitas ini bertujuan untuk mengukur produktivitas perusahaan, mengetahui profitabilitas perusahaan, serta melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor rendahnya produktivitas dan profitabilitas. Baiklah, saya juga akan membahas tentang jurnal pembanding 2, yaitu dengan judul Impact of Human Research Management, Innovation on Productivity and Effectiveness, a medium-sized non-profit organization. Yang menjadi latar belakang dalam jurnal ini ialah manajemen terus berusaha mencari inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam tempat kerja. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini ialah bagaimana sumber daya manusia manajemen dapat secara positif mempengaruhi produktivitas dan efektivitas secara berinvestasi di kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Metode penelitian ini mengumpulkan data sampel dan menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian ini ialah untuk melakukan pengujian hipotesis model regresi berganda di produksi multivariat model statistik menggunakan produktivitas karyawan atau Y1 dan efektivitas atau Y2 sebagai representasi untuk variabel tak bebas. Kesimpulan dari jurnal pembanding 2 ialah peneliti ini telah menggunakan dan menunjukkan bahwa otonomi dan kesehatan serta kesejahteraan karyawan juga penggunaan teknologi perusahaan memengaruhi produktivitas tingkat efektivitas dalam suatu organisasi. Baiklah, saya akan membahas jurnal pembanding 3 juga, yaitu dengan judul Efficiency, Effectiveness, and Productivity of Marketing Service. Identitas jurnal tersebut bisa dibaca dari PowerPoint yang telah kami sediakan. Yang menjadi latar belakang dalam jurnal ini ialah bagaimana sebuah perusahaan jasa dapat mengeluarkan biaya pemasaran yang tepat dan berusaha untuk memaksimalkan pendapatannya. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini ialah dalam iklim ekonomi yang sulit, organisasi juga sering menghadapi dilema yang sulit. Anggaran terus menyusut, namun mereka diharapkan untuk menghasilkan hasil positif. Metode peneliti ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan angka. Hasil dari peneliti ini ialah peneliti menemukan bahwa temuan ini memberikan hal positif untuk tren terbaru di antara penawaran jaringan hotel besar portofolio subs mereka untuk memenuhi luasnya relung pelanggan. Kesimpulan dari jurnal pembanding 3 ini ialah ada 2 kontribusi utama dari makalah ini. Yang pertama, penulis menunjukkan daya tarik untuk membagi hotel operasi layanan menjadi 2 tahap yang berbeda. Yang kedua, pekerjaan ini merupakan upaya langka untuk menggabungkan efisiensi dan efektivitas dan produktivitas sebagai hasil suatu model. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Yuni Sulastri Sinaga, yaitu jurnal pembanding 4. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Catherine. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yuni Sulastri Sinaga dengan MPM 17510125 dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan langsung saja ke materi. Jurnal pembanding 4, judul Productivities, Work Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry, dengan jenis jurnal yaitu jurnal internasional. Pengarangnya Parasto Rokhaniana, Amran Rasliyah, dan Hamed Gesari. Ringkasan jurnal pembanding. Produktivitas merupakan perpaduan antara efektivitas dalam pencapaian tujuan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini dengan jelas dapat dijelaskan bahwa efektivitas berhubungan dengan output, yakni hasil optimal yang dapat diperoleh, dan berbicara tentang seberapa baik proses tersebut untuk menghasilkan suatu produk. Efisiensi berbicara tentang resources atau seberapa minimal sumber daya dipergunakan dalam proses produksi. Sedangkan produktivitas berkaitan dengan jumlah maksimal output produk yang dapat dihasilkan dengan menggunakan input resource secara terbatas. Jurnal pembanding 5, judul Upaya Meningkatkan Produktivitas
desain, dan pemasaran UKM handicraft. Pengarangnya itu Heri Budianto, Erna Winansi, Haril Brimantio, dan Muhammad Iqbal dengan jumlah halaman yaitu 8 halaman. Ringkasan jurnal pembanding. UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM itu sendiri merupakan wadah yang baik dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang padat karya, tidak memerlukan keterampilan khusus seperti tingkat pendidikan, keahlian atau keterampilan pekerjaan, dan juga penggunaan modal usaha yang relatif sedikit, serta teknologi yang digunakan juga masih cenderung sederhana. UKM yang bergerak dalam bidang gift box terdapat 3 aspek penting yang menjadi fokusnya, yaitu produktivitas, desain produk, dan sarana penunjang pemasaran. Kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihannya yaitu jurnal ini membahas secara jelas bagaimana teknik pengukuran produktivitas parsial dengan menggunakan model production, organization, sales, produk, arbiter, dan kapital, atau lebih dikenal dengan prospek, yang telah dipilih untuk memudahkan identifikasi perubahan produktivitas. Jurnal ini juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca tidak perlu kesulitan atau kebingungan dalam membaca jurnal ini. Dan identifikasi dari jurnal ini juga jelas di mana penulis menuliskan kapan jurnalnya ditulis sehingga pembaca tahu apakah jurnal tersebut jurnal edisi terbaru atau yang sudah lama. Dan kelemahan dari jurnal yaitu dalam jurnal ini tidak dituliskan pada periode apa dan bagian mana produktivitasnya naik, dan juga sebaliknya pada periode apa dan bagian mana produktivitasnya menurun. Demikian dari penjelasan saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky. Baik, saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan jurnal pembanding. Jurnal pembanding pertama, analisis produktivitas dan probabilitas sari apel dengan metode American Productivity Center di KSU Brosem. Kelebihan dari jurnal ini menjelaskan tentang metode American Productivity Center atau ABC dengan menggunakan indeks, grafik, dan diagram, sehingga pembaca akan memahami bagaimana kenaikan dan peningkatan suatu produk dalam perusahaan. Dan juga jurnal ini memaparkan berbagai contoh kasus perhitungan lainnya. Adapun kelemahan jurnal ini menggunakan bahasa yang selalu sulit, sehingga pembaca akan merasa kesulitan dan kebingungan dalam memahami topik dalam jurnal ini. Jurnal pembanding kedua, Impact of Human Resources Management Innovation on Productivity and Effectiveness in Medium-Sized Non-Profit Organization. Adapun kelebihan jurnal ini membahas secara jelas tentang studi HRM yang memberikan pengaruh produktivitas dan efektivitas dalam perusahaan. Adapun kelemahan jurnal ini perhitungannya terlalu rumit dan penjelasannya kurang jelas, sehingga membuat para pembaca sulit memahami jurnal ini. Jurnal pembanding ketiga, Efficiency, Effectiveness, and Productivity of Marketing in Service. Kelebihan jurnal ini membahas secara jelas bagaimana perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang tepat dan berusaha memaksimalkan pendapatan dengan menggunakan metode 3 tahap segitiga atau DA dalam suatu hotel. Kelemahan jurnal ini menjelaskan mengenai perhitungan yang disajikan kurang jelas sehingga membuat pembaca bingung dengan menggunakan rumus-rumus yang sulit. Jurnal pembanding 4, Productivity Through Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry. Kelebihannya, jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan secara singkat, padat, sehingga membantu pembaca untuk memahami isi jurnal ini. Kelemahannya, jurnal ini tidak secara detail menjelaskan perhitungan produktivitas tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Winarti Gultom. Jurnal pembanding 5. Kelebihan dari jurnal ini adalah di dalam jurnal ini memaparkan secara jelas bagaimana pengembangan produk kreatif UKM, khususnya di dalam bidang UKM gift box, sehingga menghasilkan nilai ekonomi dan daya saing yang lebih tinggi, antara lain pada aspek desain, produktivitas, dan pemasaran. Sedangkan kelemahan jurnal ini adalah
dalam jurnal ini tidak memaparkan secara jelas bagaimana perhitungan menggunakan Gibbsbox. Selanjutnya, perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 1. Di dalam jurnal utama dengan teknik pengukuran produktivitas parsial dengan menggunakan model Product Organization, Sales, Arbiter, and Capital atau yang disingkat dengan POSPAT yang telah dipilih untuk mengidentifikasi perubahan produktivitas. Sedangkan di dalam jurnal pembanding 1 menggunakan model American Productivity Center atau APC yang di dalam penjelasannya menggunakan indeks, diagram, dan grafik sehingga pembaca lebih mudah memahami isi dari jurnal tersebut. Di jurnal utama menggunakan bahasa yang lebih gampang dipahami oleh pembaca, sedangkan di dalam jurnal pembanding 1 bahasa yang digunakan lumayan sulit sehingga pembaca kadang mengalami kesulitan di dalam memahami pembahasan jurnal tersebut. Selanjutnya, perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 2. Jurnal utama tidak memaparkan secara jelas pada periode kapan produktivitas meningkat dan pada periode kapan produktivitas menurun. Sedangkan di dalam jurnal pembanding 2 dengan literatur HRM dengan bukti bahwa manajer dapat mencapai peningkatan produktivitas dan efektivitas pada periode tertentu sehingga dapat mencapai kesuksesan organisasi pada suatu perusahaan. Di dalam jurnal utama dengan menggunakan teknik pengukuran POSPAT yang telah dipilih untuk mengidentifikasi perubahan produktivitas, sedangkan di dalam jurnal pembanding 2 menggunakan metode atau studi HRM yang dapat memberikan pengaruh produktivitas dan efektivitas dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 3. Di dalam jurnal utama telah memaparkan secara jelas dan lebih baik dibandingkan dengan jurnal pembanding 3. Di dalam jurnal pembanding 3, perhitungannya tidak dipaparkan secara jelas dan rumus yang digunakan sulit sehingga pembaca kurang mampu memahami perhitungan yang disajikan di dalam jurnal pembanding 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan kembali jurnal utama dengan jurnal pembanding keempat. Dilihat dari segi penjelasan teori dan penghitungan, jurnal utama lebih bagus dari jurnal pembanding keempat karena dalam jurnal pembanding keempat tidak secara detail menjelaskan penghitungan produktivitas tersebut. Selain itu, jurnal pembanding keempat ini tidak memiliki data penulis yang lengkap seperti tahun penerbitnya, sehingga kita tidak tahu apakah jurnal ini adalah edisi terbaru atau edisi yang lama. Selanjutnya, jurnal utama dengan jurnal pembanding kelima. Dalam jurnal pembanding kelima, tidak dijelaskan bagaimana mencapai peningkatan produktivitas dan efektivitas. Memang dalam jurnal ini disajikan data tentang perusahaan tersebut, tetapi tidak dengan jelas membahas bagaimana cara penghitungan dengan menggunakan Gibbsbox. Penulisan hanya memaparkan data-data teori saja. Kesimpulannya, pengukuran produktivitas dan efektivitas ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui probabilitas perusahaan dengan metode dan cara yang tepat. Pentingnya pengukuran pada tingkat mana produktivitas perusahaan menghasilkan keuntungan atau produk yang banyak dengan mengukur biaya dan efektivitas bagaimana pemasaran dan memasarkan produk atau jasa yang telah diproduk tersebut. Agar tidak terjadi penurunan probabilitas dan semangat kerja karyawan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, maka harus disertakan juga dengan produktivitas karyawan dengan memberikan motivasi, dorongan, pelatihan sehingga efektivitas pemasaran dapat terlaksanakan dengan baik. Saran, penulis menyadari jika makalah ini masih terdapat banyak kesalahan, menjauh dari kesempurnaan, penulis akan memperbaiki makalah ini dengan pedoman saran dan pada banyak sumber saran kritik yang membangun dan membaca
pada akhir kata. Atas perhatiannya, kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih.